Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini pertemuan pertama kita ya. Perkenalkan, nama Ibu Mutia Febrianti. Untuk pertemuan minggu ini sampai minggu selanjutnya, kalian akan bertemu dengan Ibu. Semoga kita dapat bekerja sama ya. Nah, untuk itu, walaupun kalian tetap di rumah, kalian tetap harus patuhi protokol kesehatan. Untuk materi pertemuan ini, kita akan membahas mengenai materi bakteri. Nah, sebelum ke pembelajaran, kalian jangan lupa mengisi absensi di Google Classroom, dan nanti untuk diskusi kita akan melanjutkannya di WhatsApp group. Nah, sekarang bisa kalian lihat dari gambar 1 dan 2 mana yang merupakan gambar bakteri. Ya, benar, gambar yang kedua. Karena untuk gambar yang pertama, kalian mungkin sudah dipelajari di materi sebelumnya, yaitu virus. Dari segi bentuk, mungkin antara virus dan juga bakteri ada beberapa yang memiliki kemiripan. Maka dari itu, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai definisi, ciri-ciri, struktur, fungsi dari bakteri, dan juga mampu mengidentifikasi karakteristik Archaebacteria dan karakteristik Eubacteria. Dan juga peserta didik mampu menjelaskan perbedaan dari keduanya. Apa sih itu bakteri? Bakteri ini berasal dari kata bakterion yang artinya batang. Nah, bakteri ini ditemukan pertama kali pada tahun 1674 oleh seorang ilmuwan yaitu Anthony van Leeuwenhoek. Ciri-ciri bakteri yang pertama yaitu berukuran kecil, diameternya 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Maka dari itu, bakteri ini disebut mikroorganisme. Artinya dia hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Yang kedua, mempunyai dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. Selanjutnya, dia uniseluler, artinya hidup bersel satu. Lalu prokariotik, dia tidak memiliki membran inti. Dan juga kosmopolit, artinya habitatnya meliputi daerah yang luas, dimanapun ada bakteri. Lalu hidup secara soliter atau sendiri dan juga berkoloni atau berkelompok dengan bakteri yang lain. Dan juga beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora pada saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama adalah bacillus atau batang. Yang kedua adalah coccus atau berbentuk bola. Yang ketiga ada spirillum atau berbentuk spiral. Ini adalah pembagian lagi dari 3 bentuk bakteri tadi. Dari coccus, dari bacil, dari spiral, itu beraneka macam lagi. Ada yang diplo, ada yang tetra, ada sarkina, ada juga bacil, dipobacil, dan lain-lain yang artinya lebih dari 1. Selanjutnya adalah contoh mengenai bakteri. Nah, untuk bentuk bacil itu ada monobacil, contohnya ada Escherichia coli dan juga ada Lactobacillus. Dan untuk yang Streptobacillus yaitu contohnya ada Azobacter dan Streptobacillus monoliformis. Nah, untuk bentuk coccus itu ada monococcus dan Staphylococcus. Untuk monococcus contohnya ada Neisseria gonorrhoeae dan untuk Staphylococcus contohnya ada Staphylococcus aureus. Nah, untuk bentuk spirillum contohnya ada Spirillum minor dan juga ada Treponema pallidum. Selanjutnya adalah struktur bakteri. Struktur ini terbagi 2. Ada secara umum dan juga secara khusus. Untuk secara umum itu hampir dimiliki oleh semua bakteri dan secara khusus itu hanya dimiliki oleh bakteri-bakteri tertentu. Untuk struktur umumnya ada sitoplasma, ribosom, nukleot atau DNA, membran plasma, dan dinding sel. Dan untuk secara khususnya itu memiliki kapsul, pili, dan juga flagellum atau alat geraknya. Fungsi dari struktur bakteri. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel ini tersusun atas peptidoglik
peptidoglycan, yaitu gabungan protein dan polisakarida, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk terhadap bakteri. Nah, untuk dinding sel ini dibagi menjadi dua. Ada bakteri gram positif dan bakteri gram positif yang dibedakan dari ketipisan dan ketebalan dinding sel atau dari peptidoglycannya. Lalu yang kedua adalah membran plasma. Membran plasma bersifat selektif permeable, terdiri dari fosfolipid dan protein, dan ia berfungsi sebagai tempat pembentukan mesosom, alat transport elektron dan proton, dan alat keluar masuknya senyawa atau zat. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma ini terdiri atas asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Dia berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Yang keempat adalah ribosom. Ribosom ini merupakan butiran yang tersebar di sitoplasma. Nah, dia mengandung RNA yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya yang kelima adalah inti sel. Inti sel ini mengandung DNA sirkuler, yaitu nukleotida, berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas sel. Yang keenam adalah plasmid. Plasmid dalam rekayasa genetika berfungsi sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Selanjutnya adalah flagella. Flagella ini merupakan alat gerak yang dimiliki oleh bakteri. Nah, bakteri ini dibagi menjadi 5 dari alat geraknya. Yang pertama atrik. Atrik ini dia tidak memiliki alat gerak sama sekali. Yang kedua adalah monotrik, memiliki flagel atau alat gerak di salah satu sisinya. Ada lopotrik, memiliki flagel di salah satu sisinya yang banyak. Ada juga amfitrik, memiliki flagel di kedua sisinya dengan jumlah yang banyak. Dan juga ada feritrik, yang memiliki flagel hampir di seluruh permukaan tubuhnya. Yang kedelapan adalah pili dan pribia. Pili merupakan bentuk halus yang menonjol dari dinding sel. Dia lebih pendek dari flagella dengan struktur yang kaku dan diameternya lebih kecil. Sedangkan fili tersusun dari protein. Fungsi pili sebagai alat perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Yang kesembilan adalah kapsul. Kapsul berupa lapisan lendir yang berbentuk padat dan tebal. Kapsul ini tersusun dari polisakarida dan air. Fungsinya sebagai alat pertahanan dan pelindungan, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang dan sumber makanan bagi bakteri. Yang ke-10 adalah klorosom, yaitu suatu struktur lipatan yang berada di bawah membran plasma yang berisi klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Klorosom ini berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Yang ke-12 adalah vakuola gas. Hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis, jadi tidak semua bakteri memiliki vakuola gas. Vakuola ini dapat membuat bakteri mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Cahaya ini yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya adalah granula. Granula berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan atau senyawa lain yang dihasilkan. Selanjutnya ada endospora. Endospora ini mengandung sitoplasma, materi genetik, dan juga ribosom. Dia dapat tumbuh menjadi sel bakteri yang baru jika kondisi lingkungannya mendukung. Mesosom ini adalah penonjolan membran plasma ke arah dalam sitoplasma. Fungsinya ini untuk menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru saat pembelahan, dan menerima DNA saat konjugasi. Selanjutnya adalah klasifikasi bakteri, yaitu ada Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria berasal dari kata archaeo yang artinya kuno. Memiliki ciri-ciri dinding sel tidak mengandung peptidoglycan, RNA dan protein yang dimiliki lebih mirip seperti pada sel eukariot. Sebagian besar hidup pada lingkungan yang ekstrim. Archaebacteria ini dibagi menjadi 3. Ada bakteri metanogen, bakteri halofil, dan bakteri termofil. Bakteri metanogen adalah bakteri anaerob yang paling tidak toleran terhadap oksigen, hidup di lumpur atau di rawa-rawa. Yang kedua adalah bakteri halofil, hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, berkadar garam sekitar 20% atau 10 kali lipat dari keasinan air laut. Lalu ada bakteri termofil, hidup di lingkungan bersuhu panas, cenderung asam, dan mengandung sulfur.
Selanjutnya adalah eubakteria, berasal dari kata eu yang artinya sejati. Ciri-cirinya memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglycan, hidupnya kosmopolit, seperti saproba, parasit, atau mutualisme, lalu memiliki basa yang khas, yaitu terdapat pada RNA ribosom. Nah, untuk eubakteria ini terbagi menjadi 5, yaitu ada Chlamydia, Spiroseta, Protobacteria, bakteri gram positif, dan Cyanobacteria. Nah, sampai sinilah pertemuan kita kali ini. Untuk materi selanjutnya, kalian mempelajari mengenai bakteri gram positif dan negatif, cara hidup bakteri, reproduksi bakteri, peran bakteri, jenis penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, dan cara pencegahan dan juga pengobatan yang harus dihadapi dalam menangani penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, selanjutnya kita akan diskusi melalui WhatsApp group. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Sebelum ditutup, Ibu akan memberikan kalimat motivasi untuk kalian, yaitu kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup hanya untuk menunggu. Jadi, jangan nunggu siap untuk belajar, jangan nunggu siap untuk mengerjakan tugas, tapi lakukanlah. Jangan sampai kalian membuang-buang waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.